فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Baik, kita masih di pembahasan punya Imam As-Sa'di. Baik. Setelah apa? Beliau menyebutkan, menafsirkan satu kalimat yaitu sibghatullah. Maknanya adalah hendaknya kalian setia dengan celupan Allah yang mana itu adalah agamanya. Baik, kemudian Imam As-Sa'di mengatakan, maka dari itu Allah Ta'ala berfirman dalam pola kekaguman, bertanya akhirnya karena nanti polanya pertanyaan, yaitu Allah bertanya dengan pola kekaguman dan menuntut pengakuan dari akal-akal yang suci. Waman ahsanu minallahi sibghah. Dan siapakah yang lebih bagus daripada Allah celupannya? Jelas ini pertanyaan, tetapi sebagai bentuk apa? Yaitu kagum dengan celupan Allah dan menuntut pengakuan dari orang-orang yang akalnya sehat. Berarti maknanya adalah penafian. Ini dari ucapan anak, tapi kata beliau maknanya adalah tidak ada yang lebih bagus celupannya daripada celupan Allah. Baik. Jadi pertanyaannya ini maknanya adalah penafian, yaitu tidak ada celupan yang lebih baik daripada celupan Allah Ta'ala. Dan apabila engkau menginginkan untuk mengetahui suatu contoh yang membezakan untukmu, yaitu menerangkan kepadamu perbezaan antara celupan Allah dan celupan yang lain, celupan-celupan yang lain, maka kiaskanlah sesuatu itu kepada lawannya, sehingga maka bagaimana engkau melihat tentang seorang hamba yang beriman kepada Rabb-nya dengan keimanan yang benar, yang mana keimanan yang benar itu akan memberikan jejak, memberikan pengaruh, memberikan kesan kepadanya ketundukan hati dan kepatuhan anggota badan, dan senantiasa dia menghiasi diri dengan setiap sifat yang bagus dan perbuatan yang indah serta akhlak yang sempurna dan juga karakter yang agung. Ini ketika agamanya bagus, imannya bagus, maka buahnya memang sangat bagus. Dan dia membersihkan diri, membebaskan diri dari setiap sifat yang buruk, sifat yang hina dan aib. Maka sifat orang ini adalah kejujuran di dalam ucapannya dan perbuatannya. Demikian pula kesabaran. Sabar, kesabaran. Hilm, ini kesabaran tapi dari sisi apa? Yaitu tidak bersegera menghukum. Itu namanya hilm, tidak tergesa-gesa menimpakan hukuman. Demikian pula menjaga kehormatan, memelihara keberanian, bersikap ihsan secara ucapan dan perbuatan. Berusaha untuk apa? Mengucapkan kata-kata yang baik, tidak menyakiti hati orang lain, tidak menghina orang lain. Ini hukum asalnya.
Adapun dalam situasi perang atau apa, jelas itu lain. Tapi secara asal, inilah yang menjadi karakter orang-orang yang beriman. Ucapannya baik, perbuatannya juga baik. Demikian pula kecintaan pada Allah, rasa takut pada Allah, rasa gentar kepadanya, berharap kepadanya. Keadaan dia adalah ikhlas untuk yang disembah, mengikhlaskan ibadah hanya untuk yang disembah, dan berbuat ihsan kepada para hamba Allah. Maka kiaskanlah orang tadi kepada seorang hamba yang kufur kepada Rabbnya, mengingkari Rabbnya, dan dia itu lari menjauh dari Rabbnya, justru menghadapkan dirinya kepada selain Allah dari kalangan para makhluk, justru menyembah yang lain. Kemudian dia memiliki sifat-sifat yang buruk berupa kekufuran, kesyirikan, kedustaan, pengkhianatan, makar, tipu daya, tidak menjaga kehormatan, bersikap buruk kepada para makhluk dari sisi ucapan-ucapannya dan perbuatan-perbuatannya. Dia tidak ikhlas kepada yang disembah dan tidak pula berbuat kebajikan kepada para hamba Allah. Maka akan jelaslah bagimu perbezaan yang besar antara kedua orang tadi. Hasil celupannya sangat lain, warnanya jadi lain antara baju yang ini dengan baju yang itu. Yang ini wangi dan indah, yang itu busuk dan buruk. Na'udzubillah. Dan akan jelaslah bagimu bahwasanya tidak ada yang lebih baik daripada celupan Allah. Tak ada celupan yang lebih baik daripada celupan Allah. Bukan sekedar agama teori atau agama di kertas atau agama di lisan, tapi benar-benar menghiasi seluruh jiwa raga dan lisan orang tersebut. Ini celupan Allah Ta'ala. Dan di dalam kandungan pertanyaan tadi ada juga apa makna tidak ada celupan yang lebih buruk daripada celupan orang yang memilih selain agama Allah. Baik. Karena apa? Tatkala ayat tadi menunjukkan yang terbaik adalah celupan Allah, karena orang ini memilih mengikuti agama Allah, berarti tidak ada yang lebih buruk daripada orang yang memilih agama yang lain. Celupannya adalah celupan yang paling buruk. Hasil pengajarannya jadi sangat buruk. Dan di dalam firman Allah Ta'ala dalam akhir ayat itu, wa nahnu lahu abidun, dan kami hanya menyembah kepada Allah. Ada penjelasan tentang celupan ini tadi. Jadi hakikat agama Islam adalah menyembah kepada Allah semata. Inilah agama Islam. Telah dijelaskan di dalam ayat ini. Inti Islam adalah hanya menyembah Allah dan menjauh dari kesyirikan. Baik, maka ajaran Sufiyah yang memang jelas banyak kesyirikan, demikian pula ajaran Syiah yang juga banyak kesyirikan, itu bukan bagian dari Islam. Tentunya Sufiyah yang ma'ruf, yang tingkat-tingkat ekstrim itu, yang juga dimuliakan oleh orang yang tidak ekstrim dari kalangan Sufiyah. Demikian pula Syiah yang dimaksudkan sampai tingkat tadi adalah Syiah Rafidhah. Yang tidak sampai tingkat itu, maka tentunya sesuai kadarnya. Kata beliau, di dalam lafaz ini ada penjelasan tentang celupan yang Allah sebutkan tadi. Jadi celupan yang diinginkan, agama yang betul-betul mewarnai jiwa dan raga orang tadi, adalah menegakkan dua dasar ini, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas untuk Allah dan mengikuti Rasul. Jadi jiwanya betul-betul mengikhlaskan ibadah kepada Allah, dan secara fisikalnya memang dia rajin menghidupkan sunnah Nabi dan juga rajin melaksanakan syariat Nabi, dan syariat bagian dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah dalam artian apa?
cara beragama, ada yang wajib, ada yang mustahab. Karena yang namanya ibadah adalah sebuah nama atau istilah yang mencakupi setiap perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, berupa amalan-amalan dan ucapan-ucapan yang zahir dan yang batin. Dan itu tidak terjadi sehingga Allah mensyariatkannya melalui lisan Rasulnya. Ibadah tidak terbentuk kecuali apa? Dengan mengikuti syariat Rasul, bukan membuat ajaran agama sendiri. Berarti apa? Berarti dia tidak ikhlas untuk Allah. Ternyata dia hanya ridho untuk menyembah dirinya sendiri kalau ikut syariat dia sendiri, sesuai dengan kadarnya tentunya. Baik. Makanya memang dua perkara ini tidak terpisahkan antara ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas ibadah kepada Allah dan ibadahnya memang mengikuti cara ibadah yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Kata beliau, dan keikhlasan itu adalah si hamba memaksudkan ibadahnya itu untuk mencari wajah Allah semata di dalam amalan-amalannya tadi. Baik, maka di sini Allah mendahulukan ma'mul, yaitu apa? Lahu, nahnu lahu abidun. Asalnya apa? Nahnu abiduna lahu. Lahu ini ma'mulnya, yaitu objeknya. Nah, sekarang objeknya diajukan. Untuk bahasa Indonesia objeknya. Asalnya nahnu wa nahnu abidunahu. Kemudian apa? Jadi apa? Iyahu abidun. Kemudian diperkuat dengan masuknya harful jar, yaitu lam. Lahu abidun. Untuk apa? Makmulnya itu, objeknya itu didahulukan. Kita tak bilang penderita karena Allah tak menderita. Tapi didahulukan untuk mengumumkan, memberitahukan adanya pembatasan. Hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain ibadah kami ini. Dan Allah berfirman, wa nahnu lahu abidun. Ini pakai apa? Isim fa'il, wasfun. Di antara pola wasf adalah apa? Isim fa'il, abidun. Maka Allah menyifati mereka dengan isim fa'il yang menunjukkan pastinya dan tetapnya perkara tadi. Apa itu? Al-ubudiyah. Wa nahnu lahu abidun. Baik. Ini masdarnya apa? Al-ubudiyah. Baik. Tidak mengatakan wa nahnu lahu na'bud misalkan. Dengan apa? Dengan fi'il mudhari, wa nahnu lahu na'bud, itu pun boleh. Tapi kenapa bukan pakai fi'il tetapi pakai apa? Isim. Menunjukkan apa? As-subut wal istiqrar. Menggunakan pola isim fa'il yang menunjukkan kepastian dan ketetapan. Benar-benar pasti kami hanya menyembah Allah dan kami memang tetap seperti ini, tidak berubah-ubah. Kalau waktu Ramadan rajin menyembah Allah, kalau selain Ramadan entah menyembah siapa misalkan, atau menyembah hawa nafsunya, malas ibadah. Baik. Dan memang hanya kepada Allah, bukan pada yang lain. Makanya ini betul-betul ditetapkan dengan isim fa'il. Ada hikmah kenapa Allah memilih isim fa'il di sini, bukan memakai fi'il mudhari. Padahal maknanya sama, tetapi secara sastra dia itu lain. Dan ternyata memang Allah menginginkan bukan hanya semata-mata sesuatu yang terjadi, tapi sesuatu yang pasti dan menetap. Makanya pakai isim fa'il. Untuk menunjukkan bahwasanya mereka memang memiliki sifat tadi, senantiasa memiliki sifat ubudiyah hanya kepada Allah, menyembah hanya pada Allah, rajin ibadah hanya kepada Allah. Dan keadaan bahwasanya sifat tadi, wasaf tadi menjadi celupan untuk mereka yang kekal, mulaziman. Jadi warna yang telah dicelup, warna yang telah dipakai untuk mewarnai pakaian tadi itu betul-betul apa? Selalu menyertai pakaian tersebut. Makanya sampai apa? Menjadi abidun, pakai isim fa'il, seakan-akan sudah menjadi status dia. Memang
Kami memang hanya menjadi hamba Allah Ta'ala, tak mau menghamba kepada yang lain. Baik, ini tadabbur yang sangat bagus dari Imam As-Sa'di rahimahullah. Kita baca apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Beliau menggabungkan pembahasan antara ayat 137 sampai 138. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Maka apabila mereka mau beriman semisal dengan keimanan kalian wahai para sahabat, maka mereka telah mendapatkan petunjuk. Wa in tawallau fa innama hum fi syiqaq. Namun apabila mereka berpaling, maka mereka itu hanyalah berada di dalam perpecahan. Ini salah satu maknanya. Syiqaq maknanya adalah apa? Insyiqaq, yaitu satu sama lain saling berpecah menjadi banyak firqah. Fasayakfikahumullah. Allah akan melindungi engkau wahai Rasulullah dari gangguan mereka. Wa huwas samiul alim, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sibghatallah, setialah kalian kepada celupan Allah tadi, yaitu agama yang benar-benar mewarnai orang yang memeluknya. Wa man ahsanu minallahi sibghatan wa nahnu lahu abidun. Dan siapakah yang lebih bagus celupannya daripada Allah, dan kami hanya menyembah kepadanya. Ini terjemahan yang mudah, yaitu apa? Bukan terjemahan yang sampai pada tafsir. Sekarang baru masuk ke tafsirnya. Kata Imam Ibnu Katsir, yaqulu ta'ala fa in amanu ay al-kuffaru min ahlil kitabi wa ghairihim. Allah Ta'ala berfirman, maka apabila mereka mau beriman, yaitu orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan yang lainnya. Ini bagus, yaitu beliau menetapkan di sini, walaupun sebab turunnya ayat ini adalah terkait dengan para ahli kitab, tetapi jelas ayat ini bersifat umum, semuanya hukumnya sama. Kalau mereka mau beriman, siapa mereka? Orang-orang kafir dari ahli kitab ataupun yang lainnya. Bimithli ma amantum bihi. Maksudnya apa? Ayyuhal mu'minun, yaitu semisal dengan keimanan kalian wahai orang-orang yang beriman. Siapa yang diajak bicara? Kita belum lahir, para nenek moyang kita belum lahir. Yang diajak bicara sebagai mukminun adalah para sahabat, karena Allah Ta'ala memang telah menyifati para sahabat dengan mukmin yang sebenar, sebagaimana di dalam surat Al-Anfal, ulaika humul mu'minuna haqqan. Dan Allah juga di dalam peristiwa Hudaybiyah mengatakan, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahtas syajarah. Sungguh Allah telah ridha kepada kaum mukminin tatkala mereka membaiat engkau di bawah pokok tersebut. Ini menunjukkan mukmin yang sebenar, yang keimanannya menjadi tolak ukur keimanan yang benar adalah para sahabat. Minal imani bijami'i kutubillahi wa rusulih, berupa apa? Keimanan kepada seluruh kitab Allah dan keimanan kepada seluruh rasul. Walam yufarriqu baina ahadim minhum, dan mereka tidak memisah-misahkan antara seorang pun dari mereka. Faqad ihtadaw, maka sungguh mereka telah mengikuti petunjuk. Faqad ashabul haqqa wa ursyadu ilaih, mereka telah mendapatkan kebenaran. Telah apa? Ashabu, yaitu memperolehi, mendapatkan kebenaran dan terbimbing ke situ. Tayyib, akrama yukri, af'ala yuf'ilu. Kemudian apa? Uf'ila yuf'alu. Berarti apa? Kalau ini pakai fi'il madhi mughayyir sighah berarti uf'ilu, berarti ya ursyidu. Tayyib, ana tadi bacanya apa? Ursyadu. Yang betul ursyidu. Wa ursyidu ilaih, mereka terbimbing kepada kebenaran tadi. Wa in tawallau ay anil haqqi ilal batil. Namun apabila mereka berpaling, yaitu berpaling dari kebenaran menuju kepada kebatilan,
Ba'da qiyamil hujjati alaihim, setelah tegaknya hujjah kepada mereka, fa innamahum fi syiqaq, maka hanyalah mereka itu berada di dalam perpecahan. Tayyib, ini syiqaq bermakna apa? Insyiqaq, perpecahan. Tafsir yang kedua yaitu syiqaq bermakna musyaqqah. Artinya adalah yaitu Allah dan Rasulnya di suatu tempat, di suatu syak, sementara orang ini di syak yang lain, di tempat yang lain, memisahkan diri dari Allah dan Rasulnya. Fasayakfikahumullah, maka Allah akan menolongmu, melindungimu dari mereka. Fasayansurukallahu alaihim, Allah akan menolongmu untuk menghadapi mereka, wa yudfiruka alaihim, dan memenangkan engkau terhadap mereka, wa huwas samiul alim, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Qala Ibnu Abi Hatim quri'a ala Yunus bin Abdul A'la qala haddatsana Ibnu Wahab. Yunus bin Abdul A'la telah dibahas di dalam apa? Kitab kita dalam daras kita Sahih Bukhari. Yunus bin bukan, yaitu apa, dalam daras malam juga, tapi bukan yang Bukhari, dalam daras dulu itu akidah Imam Asy-Syafi'i. Yunus bin Abdul A'la al-Misri, siqatun faqih. Qala haddatsana Ibnu Wahab, siqatun faqih, dijuluki Diwanul Ilm. Qala haddatsana Ziyad bin Yunus. Ini wallahu a'lam, mudah-mudahan dibahas dalam catatan kaki. Qala haddatsana Nafi' ibnu Abi Nuaim. Qala arsala ilayya ba'dul khulafa, sebagian khalifah mengirimkan kepada saya mushaf Utsman bin Affan, mushaf Utsman bin Affan, liyuslihah, untuk memperbaikinya. Mungkin apa, covernya agak rusak, lepas atau bagaimana. Qala Ziyad ibnu Yunus, faqultu lahu innan nasa yaqulun inna mushafahu kana fi hujrihi hina qutil. Maka saya berkata kepada beliau, kepada Nafi' bin Abi Nuaim, sesungguhnya mushaf Utsman itu ada di pangkuan beliau waktu itu, di riba beliau ketika beliau dibunuh. Fa waqa'ad damu ala fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Kemudian darah beliau ketika beliau ditebas dengan pedang itu jatuh pada, menetes pada ayat ini, fasayakfikahumullah. Faqala Nafi', lalu Nafi' yang memang apa, memegang mushaf itu kalau dalam sanad ini, basurat ainayya biddami ala hadhil ayah, mata saya memang melihat darah itu tepat pada ayat tadi, wa qad qadum, dan dia nampak tua sekali. Ya sudah berpuluh-puluh tahun boleh jadi. Tapi apa, tidak disebutkan dalam catatan kaki bagaimana sanadnya ini, Allahul musta'an. Tapi ma'ruf memang apa, memang sudah jadi mutawatir berita tentang masalah itu, ayat ini, dan dinukilkan di dalam apa, dinukilkan dengan sanadnya oleh Syekhuna Abdul Raqib Al-Ibbi hafidhahullahu ta'ala dalam kitab Karamatul Auliya, bahwasanya ini termasuk karamahnya Utsman bin Affan, yang mana darah beliau menetes pada ayat ini, dan memang satu persatu orang yang menyakiti Utsman itu dihukum oleh Allah Ta'ala melalui nanti para makhluk yang Allah Ta'ala kehendaki setelah peristiwa itu, baik di tangan Ubaidullah bin Ziyad ataupun di tangan-tangan yang lain. Tayyib, qauluhu sibghatullah. Qala Dhahhak an Ibni Abbas, jelas sanadnya terputus. Dinullah, maksudnya adalah agama Allah, dan itu betul. Secara ringkasnya, celupan di sini, pewarnaan di sini adalah agama Allah. Kenapa Allah mensifati dengan sibghah? Karena agama yang diinginkan adalah agama yang betul-betul mewarnai kehidupan orang tersebut. Wa kadza ruwiya an Mujahidin wa Abil Aliyah wa Ikrimah wa Ibrahim wal Hasan wa Qatadah wa Dhahhak wa Abdullah bin Katsir wa Atiyah al-Aufi
wa Rabi ibni Anas wasuddi nahwa dzalik seperti nahwu dzalik seperti itu. Dan memang maknanya itu. Celupan Allah di sini maksudnya adalah agama Allah itu sendiri. Wa qad warada fi hadisin rawahu Ibnu Abi Hatim wa Ibnu Mardawai. Telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawai min riwayati As'as bin Ishaq an Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas anna ini di sini ada apa? Nabiyallahu. Ini tentunya tak tepat, Nabiyallahi. Ini harokatnya salah dari percetakannya. Anna Nabiyallahi qal, bahwasanya Nabiullah bersabda, inna Bani Israel qalu, sesungguhnya Bani Israel mengatakan, ya Musa hal yasbighu rabbuk, wahai Musa apakah Rabbmu itu membuat celupan? Faqal ittaqullah, maka Musa mengatakan bertakwalah kalian kepada Allah. Fanadahu rabbuh, maka Rabbnya memanggil Musa. Ya Musa, sa'aluka hal yasbighu rabbuk faqul na'am. Wahai Musa, mereka bertanya kepadamu apakah Rabbmu itu membuat celupan? Maka jawablah iya. Ana asbighul alwan, aku mencelup berbagai warna. Al-ahmara wal abyad wal aswad, ada yang merah, ada yang putih, ada yang hitam. Wal alwanu kulluha min sibghi, dan semua warna itu dari celupanku. Wa anzalallahu ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, Allah menurunkan ayat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah. Itu adalah yaitu setialah kalian pada celupan Allah, dan siapakah yang lebih bagus celupannya daripada Allah. Wa kadza waqa'a fi riwayat Ibnu Mardawai marfu'an. Demikianlah datang secara marfu' dalam riwayat Ibnu Mardawai. Disebutkan dalam catatan kaki ini sanadnya terputus karena As'as Ibnu Ishaq tidak berjumpa dengan Sa'id bin Jubair. Ada siapa? Ada perantara, yaitu Ja'far bin Abil Mughirah. Baik, As'as di sini kata Al-Hafidz dalam Takrib Shaduq. Berarti apa? Sanad Ibnu Mardawai terputus. Kita habiskan kalam Imam Ibnu Katsir, wa huwa fi riwayat Ibni Abi Hatim mauquf. Sementara dalam riwayat Ibnu Abi Hatim sanadnya adalah mauquf, yaitu hanya sampai kepada Ibnu Abbas. Wa huwa asbah, dan itu lebih tepat in sahha isnaduh, apabila sanadnya sahih. Tapi kalau sanadnya sama dengan ini juga, As'as dari Sa'id, tetap apa? Putus juga. Wallahu a'lam. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.